Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, al-akhos sedaya dzurriyyah, Nyai Hajah Mahfudhoh Wahab, Nyai Hajah Hisbiah Wahab, Nyai Hajah Munjidah Wahab, Kiai Haji Hasib Wahab, Kiai Haji Raqib Wahab, saha sedaya dzurriyyah ingkang estu kawula takzimi. Pak Kiai Said, yang saya biasa menyebut beliau dengan sebutan Buya, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Guru kita semuanya, saya pertama kali dapat ijazah dari beliau ini kitab Al-Muqtatafat sekian tahun yang lalu. Saat itu rame-ramenya MTA nyerang amaliyah Nahdlatul Ulama, dan saat itu saya dan beliau sama-sama dilaporkan ke polisi. Beliau yang saya hormati Kiai Marzuki Mustamar, yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam karena rambutnya putih semua. Pak Kiai Mustafa Akil, dan yang saya hormati Ibu Khofifah. Saya akhirnya punya alasan ketika dulu orang bilang, anakmu masuk pondok mau jadi apa? Kamu anaknya dimasukkan ke pesantren, besok mau makan apa? Hari ini terjawab, santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, contohnya Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Santri bisa menjadi gubernur, Ibu Khofifah. Santri bisa menjadi bupati, Ibu Munjidah. Dan santri bisa menjadi kiai viral. Ya. Dulu orang bilang, kamu masuk pesantren jadi apa? Maka begitu santri jadi orang kaya, orang mulai ngomel lagi. Kamu menjual ilmu agama untuk dunia. Begitu jadi pejabat, ngomel lagi, menggadaikan ilmunya untuk jabatan. Begitu santri miskin gak bisa makan apa-apa, dia akan bilang lagi, tuh gue bilang apa? Santri tidak bisa jadi apa-apa. Maka terima kasih Bu Khofifah menjadi teladan bagi kami. Mudah-mudahan seperti doa kita bersama, Allah akan lebih tinggikan derajatnya lagi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan para santri yang saya muliakan, sungguh berat rasanya ketika Gus Edo WA saya, Gus diminta hadir di haulnya Mbah Wahab. Saya bilang, gak pantas, yang rawuh sudah kiai-kiai luar biasa. Saya teringat dengan kaidah fikih, idza wujudul ma' batalat tayamum. Kalau sudah ada wudu, tayamumnya batal. Bagaimana kemudian tadi Kiai Marzuki menggambarkan nasionalisme dari Mbah Wahab Hasbullah, menceritakan bagaimana Rasulullah mencintai Makkah, sampai kemudian ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, dia mengangkat tangannya kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubinah ila Makkah o asyad. Begitu luar biasa. Saya bilang sama Gus Edo, mbok jangan saya. Beliau bilang, Gus, ini bukan permintaan tapi dawuh. Kalau dawuh jatuhnya fi'il amr. Kalau fi'il amr berarti perintah. Nah, kalau perintah saya nggak bisa kemudian menolak. Niat saya apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Niat saya hanya tabarukan ngalap berkah. Saya ingat betul, saya tersinggung dengan sangat keras ketika ada Ustadz Wahabi mengatakan ngalap berkah kepada kiai itu tidak ada dasarnya. Saat itu yang menjadikan saya tersinggung apa? Video klip yang diputar kebetulan Syekhina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair, ketika beliau meninggalkan kursinya, air putih yang beliau tinggalkan diperebutkan para santri. Dan dia mengatakan ini nggak ada dasarnya, ini nggak ada dalilnya. Apakah kemudian dia buta ketika seorang Imam Malik bermimpi ketemu dengan Rasulullah?
yang di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, baligh salami ila Syafi'i." Sampaikan salamku kepada muridmu Syafi'i. Begitu terkejut Imam Malik, Rasulullah mengirimkan salam kepada Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Malik mengutus santri seniornya untuk sowan kepada Syafi'i. "Wahai guru Syafi'i, ada pesan dari guru kita Imam Malik bahwa semalam beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah dan beliau menitipkan salam kepada engkau." Begitu bahagianya Imam Syafi'i, sampai kemudian Imam Syafi'i mencari oleh-oleh yang akan dia berikan kepada santri ini, karena dia ingat betul, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ternyata yang paling bagus yang dimiliki oleh Imam Syafi'i hanya jubah yang dia pakai. Jubah dicopot kemudian diberikan kepada santri ini. Santri pulang dengan begitu senang karena mendapatkan tahadus bin nikmah dari seorang Imam Syafi'i. Begitu sampai pondok ditanya sama Imam Malik, "Nak, kenapa kamu tertawa sendiri? Apa yang kamu dapatkan dari Imam Syafi'i?" "Pak Kiai, saya dikasih oleh-oleh jubahnya Imam Syafi'i." Apa kata Imam Malik? "Boleh nggak saya pinjam jubahnya? Akan saya cuci jubahnya Imam Syafi'i, kemudian air bekas cucian Imam Syafi'i akan saya minum," kata Imam Malik. Dan ternyata benar. Jubahnya Imam Syafi'i dicuci, kemudian air bekas cuciannya diminum oleh Imam Malik. Kemudian sang santri bertanya, "Itu kan santrinya panjenengan, Kiai." Apa jawaban Imam Malik? "Ini bukan manusia main-main loh. Sampai Rasulullah nitip salam sama dia." Apakah fakta ini tidak menjawab bahwa ada keberkahan dari orang-orang soleh? Bagaimana kemudian Imam Malik, guru, begitu menghargai Imam Syafi'i? Satu saat ketika Imam Syafi'i memberikan pengajian di Masjid Nabawi, dengan mengendap-endap dia datang karena khawatir ketika datang dengan terang-terangan akan membuyarkan fokusnya Imam Syafi'i. Saat dia mendengarkan kajian dari Imam Syafi'i, Imam Malik menulis di dinding Masjid Nabawi dengan kalimat, "Man aroda ilmun nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris." Barang siapa yang mengendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji dengan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Begitu selesai beliau pergi, Imam Syafi'i datang melihat khat kiainya, beliau tidak lupa. Akhirnya menuliskan satu kalimat di bawah khatnya Imam Malik, "Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik." Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini sementara saya ini adalah muridnya Imam Malik? Ada keberkahan di antara guru dan murid. Kenapa orang-orang Wahabi menolak fakta ini? Maka Bunyai, Pak Kiai, saya sowan dalam rangka tabarukan. Maka saya selalu mengatakan, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah sowan dengan membawa cinta. Cinta saya kepada santri tambak beras seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kenapa saya mencintai orang-orang soleh seperti Mbak Wahab? Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah." Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Tujuannya apa? La'alli an anala bihimus syafa'ah, supaya saya mendapatkan pertolongan kebaikan dari orang-orang soleh. Makanya Bu Gubernur, saat dulu saya masih mahasiswa, saya sering belusuan ke Doli. Yang saya sebenarnya usul waktu itu dengan Pak Wali, Wakil Wali Kota, saya bilang, "Mbok Doli namanya diganti nopo Gus? Alfa Doli, biar lebih keren dikit lah." Yang dulu saya itu masih mahasiswa Kiai, saya udah belusuan ke Doli karena saya masuk ke lokalisasi Nyuwun Sewu sejak tahun 2000, saat umur saya masih 19-20 tahun. Waktu itu kemudian ini saya sampaikan kepada mereka, "Kenapa kamu harus ngaji?" Kadang-kadang saya berikan kisah terhadap ulama-ulama yang harus kamu mengerti. Alasannya ini, "Uhibbus solihina walastu minhum." Kita mencintai orang soleh walaupun kita bukan merupakan bagian dari orang soleh. Tujuannya apa? La'ali an anala bihimus syafa'ah. Saya pengen mendapatkan syafaat dari Mbak Wahab. Apalagi jelas yang nasabnya bagus. Walaupun kemarin saya dihajar sedemikian rupa gara-gara saya ceramah di gereja, diasar Miftah nasabnya orang jelas. Saya mikir Pak Kiai, ternyata persoalannya bukan masalah nasab, tapi masalah nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab.
Persoalannya bukan di masalah pendapat, tapi masalah pendapatan. Jadi aja. Saya dari dulu bilang, a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Pentingnya nasab hanya itu. Karena menurut saya lucu ketika kita menggambarkan mbah-mbah kita luar biasa, sementara kita hari ini bukan siapa-siapa. Harusnya malu. Ketika kita membaca manakib mbah-mbah kita yang begitu luar biasa, sementara posisi kita hari ini tidak bisa apa-apa. Makanya kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, sarafun nasab min salasi jihadin. Kedudukan nasab itu minimal ada 3 sisi menurut Imam Ghazali. Idaha yang pertama, al-intiha ila sajarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Yang pertama adalah nasab yang langsung terhubung dengan Rasulullah. Ini nggak ada lawan kata Imam Ghazali. Tapi perlu diingat, kok lama-lama saya mikir begini ya, saya diundang sama MNC Group untuk berbicara waktu itu bagaimana kita bersikap kepada para habaib. Orang mengatakan orang NU tidak menghormati habaib. Kamu salah. Orang Indonesia belum kenal habaib. Habaib datang ke Indonesia, yang ngopeni itu orang NU. Orang NU. Jadi kalau you mengatakan orang NU orang NU tidak mencintai habaib, dan kamu mengajarkan kiai-kiai NU untuk mencintai habaib, itu sama halnya Anda ngajari bebek berenang. Bebek berenang. Maka bagaimana Gus sifat kita kepada para habaib? Waktu itu saya sampaikan, tolong bedakan antara sosok dan perilakunya. Sosoknya wajib kita hormati. Ahlu Baitul Mustafa tuhuri, mereka tuhur, tetapi perilakunya tidak harus dihormati, tidak harus diikuti. Maka kemudian dalam kitab taklim kita mengenal istilah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Kalau memang perilakunya tidak sesuai, kenapa harus kita ikuti? Saya dibilang katanya su'ul adab. Dari mana saya su'ul adab? Contoh begini, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Ketika Pak Kiai Marzuki sholat subuh sama saya, Miftah kamu ngimami sholat, saya bilang sama beliau, boten Pak Kiai. Begitu saya jawab boten, konteksnya saya tidak taat sama beliau, tetapi ketidaktaatan saya karena hormat sama beliau. Ibu-ibu di pagi hari masak, suaminya lagi macul, Pak sarapannya pun mateng, ayo sarapan. Suaminya bilang, pun ibu rien, jenengan rien nih. Kalau Anda memahami kalimat ini, al-hurmatu khairum minat ta'ah, harusnya apa? Boten kula nunggu abah. Orang kok, pun bu jenengan rien, oke, iki wong wedok ceniningan namanya itu. Saya itu kalau ngomong soal keluarga seneng ya. Karena besok saya tanggal 24 Juli itu ular-ular manten anaknya Pak Ketua MPR, yang kebetulan saksinya Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi itu lucu, diundang untuk saksi nikah di pernikahan anaknya Pak Bamsud. Beliau bilang, ya sudah saya datang, tapi yang nasihat pernikahan Gus Miftah saja ya. Karena saya bilang, Bu, suami yang baik itu banyak mendengarkan pendapat dari istrinya, dan istri yang baik banyak mendapatkan pendapatan dari suaminya. Nanti santri-santri di belakang tuh seneng banget itu. Makanya santri-santri kalau seneng sama cewek, pilihannya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Oh. Menaklukkan santri putri tidak dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Nah. Makanya santri itu kalau ketemu cewek, kamu bilang, non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah gitu seharusnya. Jadi perilakunya tidak harus kita ikuti. Kalau memang kemudian perilakunya tidak sesuai, ya jangan kita ikuti. Dalam beribadah contohlah, kita banyak menggunakan pendapatnya Syafi'i. Begitu kita tidak menggunakan pendapatnya Imam Malik, bukan berarti kita membenci Imam Malik kan? Bukan berarti kita membenci pendapatnya Imam Hanafi, walaupun kita menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Loh, tapi kan sekarang lagi ngetren Gus, ada kriminalisasi ulama. Kriminalisasi dari mana? Siapapun itu sosoknya, ketika perilakunya melanggar kriminalitas, maka kemudian dia harus mendapatkan proses hukum. Entah itu habib, kiai, pejabat, semuanya sama. Sosoknya nggak pandang bulu.
Kalau kemudian melanggar, ya harus ada proses hukum. Lah, kalau proses hukum kepada orang yang kriminal itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Kalau kata Kiai Marzuki, kriminalisasi ulama itu ngundang kiai pulang tidak diamplopi. Lah itu kriminalisasi. Kata Pak Polisi melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Kok gampangnya kita mengatakan kriminalisasi ulama? Maka kawan-kawan santri saya pikir tetap hormati siapapun habaib itu. Tapi soal perilakunya apakah harus kita taati atau enggak? Kita lihat seperti apa perilakunya. Maka yang pertama adalah al-intiha ila sajrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Kemudian yang kedua, ini yang kemudian saya jadikan dasar untuk soal malam hari ini. Al-intima ilal ulama fa innahum warasatul anbiya shalawatullah wassalamu alaihim ajma'in wa bihim rabatallahu ta'ala khifdul millatil muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah nasab yang terhubung kepada orang-orang soleh. Inilah yang kemudian saya jadikan dasar untuk menjadikan saya tabarukan malam hari ini. Saya hanya berharap termasuk orang-orang yang mencintai orang soleh. Kalau kemudian saya selalu mengatakan begini, kita tidak bisa memilih kita dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Saya tidak bisa memilih lahir dari orang tua saya, termasuk soal istri. Saya tidak bisa memilih bahwa istri saya itu pilihan saya, enggak, itu pilihan Allah. Kalau saya disuruh milih, ya milih Luna Maya. Kayak Bu Gubernur ini Luna Maya, lanjut usia namun masih mempesona. Lah, saya itu sebenarnya dari dulu Bu Nyai gitu. Saya itu paling repot kalau ditanya soal nasab. Sampai kemudian guru saya Habib Lutfi, beliau malam tahun baru di tahun 2019 manggil saya, nak kamu sini. Ternyata nasab kamu itu sama dengan Mamah Salmah. Kenapa kamu gak pernah bilang? Mana mungkin saya berani bah. Jadi kebetulan saya tadi matur sama Pak Kiai Marzuki. Nasab saya itu kebetulan, entah kebetulan atau karena memang seperti itu, sama dengan nasabnya Mamah Salmah. Mamah Salmah itu istrinya Habib Lutfi. Sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo, yang mempunyai bapak makamnya di Caruban namanya Kiai Anom Besari. Kiai Anom Besari punya bapak makamnya di Kediri Abdullah Mursad Tukum, yang punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Ratu Jekulo, punya bapak namanya Brawijaya Limo. Brawijaya Limo. Pripun Bu Nyai? Lah, kula yakin kok gerombolan sing apik iki bakal ketemu melih. Mila wong apik nyamane nggih ketemu kali wong apik. Wong sing ora apik ketemu wong apik nggih mboten nyaman. Contoh nggih, kula nyuwun sewu banget nih. Saya ngaji di lokalisasi di Jogja niku, Bu Gubernur. Kalau saya belum selesai ngaji, kok mereka datang, lihat saya dari jauh itu malu. Waduh, ana Gus Miftah. Ora kok bangga, Gus, aku ning kene, pasti malu. Kemarin lucu lagi, saya diwawancarai sama BBC London. Coba Anda ceritakan sama saya, ada nggak sih sebenarnya manfaat yang mereka dapatkan dari pengajian itu? Oh, bagaimana nggak ada? Coba mbak-mbak silakan angkat tangan. Dia cerita, ngapunten saya mau cerita. Satu saat saya nerima tamu, transaksi deal, saya masuk kamar. Begitu masuk kamar saya dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamunya, Om pending dulu ya, sedang adzan subuh. Loh kenapa harus pending? Nggak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Selesai adzan, ganti tamunya bilang, Mbak, nggak usah diteruskan, tak bayar, nggak usah lanjut. Kenapa? Saya juga jamaahnya Gus Miftah. Gitu.